Neraka kosong tersentuh sampai. Kata William Shakespeare. Takut neraka? Tenang, kamu tidak sendirian. Semua orang juga takut. Jadi selamat datang di perjalanan kita untuk mencari tahu kenapa neraka itu mungkin cuma mitos, sebuah cerita dari agama, bukan dunia api di bawah tanah yang menunggu untuk menghukum orang jahat selamanya. Seram ya? Mari kita lihat beberapa pendapat yang berbeda dengan pandangan umum tentang neraka dan mempertanyakan apakah neraka benar-benar ada. Kita akan melihat tulisan-tulisan kuno, penjelasan dari berbagai Buddha, dan belajar dari berbagai keyakinan. Bersiaplah untuk bertanya, berpikir, pandanglah yang disebutnya di sujud biari. Mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Mana buktinya? Apakah ada yang pernah kembali dari neraka meskipun hanya sedikit terbakar atau menjadi abu? Dunia tempat kita tinggal, di mana hukum alam dapat kita amati, sangat berbeda dengan neraka. Dunia yang tak terlihat, seperti harta karun yang tersembunyi. Karena tidak ada bukti, neraka hanya dapat dipercaya berdasarkan keyakinan, seperti kita percaya pada dongeng. Itu adalah konsep yang kita terima kebenaran berdasarkan agama dan tradisi, bukan bukti nyata, seperti kita percaya pada cerita rakyat zaman dulu. Jika kita berkelana keliling dunia, dari tanah beku di kutub utara sampai ke hutan rimba Amazon, kita akan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Neraka yang berapi-api dalam agama Kristen sangat berbeda dengan dunia beku yang sunyi dalam mitologi Nordik, atau berbagai tingkatan neraka dalam agama Buddha. Selama berabad-abad, para cendekiawan dan ahli teologi telah menganalisis simbol api neraka dan mencoba untuk memahami makna sebenarnya di balik api tersebut. Penjelasan ini menunjukkan bahwa neraka bukanlah sebuah tempat, bukan lokasi fisik, tetapi keadaan pikiran, sebuah penderitaan mental atau emosional, seperti yang mungkin kita alami dalam kehidupan ini dan sesudahnya. Sepanjang sejarah, konsep neraka telah digunakan oleh mereka yang berkuasa, seperti pedang api yang tergantung di atas kepala setiap orang untuk membuat mereka patuh dan tunduk. Jadi, apakah ini benar-benar tempat penghakiman Tuhan, atau hanya gudang ketakutan buatan manusia untuk menindas dan memastikan kepatuhan? Jika kamu tidak percaya, kamu akan masuk neraka dan menderita. Pemahaman kita tentang neraka, seperti semua gagasan budaya dan agama lainnya, telah berkembang seiring waktu. Neraka yang berapi-api yang kita kenal sekarang, dengan siksaan dan iblis yang berkuasa, adalah gambaran yang relatif baru, dibentuk melalui berabad-abad penafsiran yang berubah. Coba bayangkan, bahkan kerajaan Koschai yang abadi tidak seseram itu. Seperti Hades Yunani, awalnya adalah tempat bayangan sunyi, bukan tempat penyiksaan aktif. Perkembangan ini menunjukkan bahwa neraka adalah konsep yang selalu berubah, dibentuk oleh keyakinan, ketakutan, dan norma sosial yang selalu berubah di setiap zaman. Seperti kata pepatah, lain ladang, lain belalang. Begitu juga neraka, setiap budaya memiliki konsepnya sendiri. Dari neraka Dante, yang berakar kuat dalam budaya Italia, hingga neraka beku di Eropa Utara, interpretasinya sangat beragam. Banyak agama berbicara tentang kasih sayang, belas kasih, dan pengampunan, sifat-sifat Tuhan yang Maha Pengasih. Ingat Santo Fransiskus dari Assisi yang mengasihi semua makhluk, atau kisah tentang anak yang hilang. Tapi gagasan neraka dengan penderitaan abadi tampaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Bagaimana citra Tuhan yang Maha Pengasih cocok dengan gambaran neraka yang berapi-api seperti yang digambarkan Dante Alighieri dalam Inferno-nya? Seperti surga dan neraka, bukan? Seperti siang dan malam. Para kritikus berpendapat bahwa penderitaan abadi tidak sesuai dengan gagasan tentang Tuhan yang penuh kasih. Bagaimana mungkin seorang ayah yang pengasih membiarkan anak-anaknya menderita selamanya apapun dosa yang mereka lakukan? Lagi pula dikatakan bahwa bahkan kejahatan terbesar pun tidak dapat memadamkan kasih Tuhan. Lalu bagaimana dengan nasib dosa-dosa setiap orang? Pikiran manusia sebuah lanskap yang sangat rumit dan seringkali bertentangan, dibentuk oleh pengalaman, ketakutan, dan impian kita.
Mungkinkah neraka dengan segala macam hukumannya yang rumit merupakan cerminan dari kebutuhan kita untuk memahami penderitaan, keyakinan kita bahwa perbuatan buruk harus dihukum, bahkan di akhirat? Jika di sini, di kehidupan ini penebusan dosa diperlukan, apakah itu juga diperlukan di kehidupan selanjutnya? Kitab suci biasanya ditulis dalam bahasa kuno dan penuh dengan simbol bisa disalahartikan. Mungkinkah gambaran api dan kisah-kisah tentang penderitaan abadi tidak boleh diartikan secara harfiah? Meskipun konsep neraka umum dalam banyak agama di dunia, tidak semua agama memilikinya. Contohnya, agama-agama timur seperti Buddha atau Hindu percaya pada reinkarnasi. Keyakinan-keyakinan yang berbeda ini tidak seperti ide neraka sebagai tujuan akhir setelah kematian. Mereka menawarkan pemahaman yang lebih dalam dan rinci tentang kehidupan setelah kematian, seperti Dante menggambarkan konsep surga dalam Divine Comedy-nya. Untuk memahami kekuatan abadi neraka, kita harus kembali ke masa lalu, ke dunia yang penuh misteri, di mana kekuatan-kekuatan di luar pemahaman manusia berkuasa. Neraka, dalam bentuk aslinya, adalah penjelasan untuk hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Itu adalah cara untuk memahami dunia yang seringkali kacau dan tidak adil. Kalau kita lihat konsep neraka di berbagai agama, kita akan menemukan beragam pandangan yang menakjubkan. Sifat neraka dan keberadaannya juga tidak selalu jelas. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Jika neraka itu nyata, kenapa penjelasannya berbeda-beda di setiap agama? Mari kita lihat. Konsep neraka ini sungguh merupakan tantangan bagi beberapa prinsip dasar keimanan, terutama bagi gagasan tentang kehendak bebas dan keadilan ilahi. Keberadaan neraka mungkin menciptakan lebih banyak masalah teologis daripada menyelesaikannya dan pada akhirnya melemahkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar keberadaannya. Gagasan tentang hukuman, baik di dunia ini maupun di akhirat, seringkali berkisar pada penebusan, belajar dari kesalahan, dan berusaha menjadi lebih baik. Seperti ajaran Chico Xavier yang berbicara tentang kebutuhan untuk menjadi orang yang lebih baik. Ingatkah kalian dengan kata-kata kasih sayang dan pengampunannya? Namun, gambaran penderitaan abadi di neraka, seperti yang digambarkan Ariano Suasuna dalam Auto da Compadecida, justru bertentangan dengan prinsip ini. Alih-alih keadilan Tuhan, neraka mungkin menunjukkan kurangnya belas kasih dan cinta, nilai-nilai yang tertanam kuat dalam budaya Jerman, seperti Dom Helder Camara di Brazil. Bayangkan karya-karya Goethe atau Schiller yang menekankan pencarian manusia akan cinta dan pengertian. Sebuah gagasan yang berlawanan dengan perkembangan spiritual. Seperti perjalanan Zedo Burro dalam Das Versprechen, sebuah pergulatan terus-menerus antara dosa dan pertobatan. Apakah penderitaan abadi benar-benar jalan yang tepat menuju penyucian? Atau seperti dalam Ajaruda, adakah jalan lain menuju pembebasan? Gambaran neraka yang berapi-api, tempat hukuman dan penderitaan bagi jiwa, sudah ada sejak berabad-abad sebelum agama Kristen. Bayangkan Hades dari mitologi Yunani, dengan sungai Styx dan pengemudinya, Charon, atau Hel dalam mitologi Nordik. Meluasnya mitos tentang neraka di berbagai budaya dan zaman menunjukkan bahwa neraka bukanlah ciptaan Tuhan, melainkan sebuah pola dasar universal, sebuah konsep yang ada dalam alam bawah sadar kolektif, seperti yang mungkin dikatakan Jung. Ini mencerminkan ketakutan dan kecemasan kita sebagai manusia saat menghadapi kematian, penghakiman, dan hal-hal yang tidak diketahui. Sama seperti kita takut akan ketidakpastian masa depan, gambaran tentang alamkah yang gelap dan misterius telah mengisi kisah-kisah mitologi dari berbagai peradaban. Banyak agama seperti Kristen sangat menjunjung tinggi pengampunan, penebusan dosa, dan rahmat Tuhan. Jika Tuhan benar-benar Maha Kuasa dan Maha Penyayang, jika bahkan dosa terbesar sekalipun dapat ditebus, seperti misalnya membunuh seorang pendeta dengan hosti kudus masih di mulutnya, lalu bagaimana mungkin neraka menjadi tempat hukuman abadi? Dosa apa yang berada di luar pengampunan, rahmat, dan kasih Tuhan? Gagasan tentang neraka menimbulkan pertanyaan-pertanyaan moral dan filosofis yang sangat mendalam, terutama tentang hukuman abadi untuk tindakan yang hanya sesaat. Kalau dipikir-pikir, bukankah ini tidak adil?
Bukankah ini berlawanan dengan pemahaman kita tentang keadilan dan belas kasih? Seperti mencuri permen, lalu pemilik toko meminta ganti rugi jutaan rupiah. Rasa takut akan neraka yang ditanamkan dalam pikiran sejak kecil dan diperkuat melalui ajaran agama dapat memiliki dampak yang mendalam pada seseorang. Para kritikus berpendapat bahwa pandangan agama yang berdasarkan rasa takut ini dapat berbahaya secara mental dan menghambat perkembangan pribadi dan mendorong perasaan malu dan tertekan. Orang-orang ini pergi ke gereja karena takut neraka, bukan karena kasih Tuhan. Seperti melindungi Polandia dari Rusia, the Saurus Finland. Sejak dahulu kala, bencana alam, wabah penyakit, dan berbagai penderitaan dianggap disebabkan oleh kekuatan gaib yang memunculkan kepercayaan akan adanya tempat hukuman dan penderitaan ilahi. Contohnya, seperti kepercayaan pada tokoh-tokoh seperti Nyi Roro Kidul atau praktik ilmu hitam. Berkat ilmu pengetahuan, kita jadi lebih memahami alam dan mengungkap misteri yang dulu ditakuti nenek moyang kita. Membayangkannya saja cukup mengerikan. Konsep neraka digunakan untuk menjelaskan hal yang belum kita ketahui. Apakah konsep ini sudah ketinggalan zaman dengan kemajuan ilmu pengetahuan? Apakah ilmu pengetahuan memadamkan api neraka? Gagasan tentang neraka dengan segala kontradiksi yang ada di dalamnya dan kesulitan moral yang ditimbulkannya dapat menciptakan konflik batin yang kuat bagi para penganut agama. Seperti terjebak di antara dua pilihan yang sulit. Mungkinkah neraka, alih-alih memperkuat keyakinan, justru malah melemahkannya? Karena memaksa orang untuk menghadapi kenyataan yang tidak nyaman tentang keyakinan mereka. Seperti ketika seseorang menemukan bahwa Sinterklas tidak nyata? Di dunia sekarang ini, dengan banyaknya agama yang berbeda, orang-orang mulai meninggalkan agama lama dan mencari jalan baru untuk kedamaian batin. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari ide-ide lama, bahwa orang-orang menginginkan agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, welas asih dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, bukan tentang rasa takut, hukuman, dan penghakiman Tuhan. Meskipun hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan neraka yang sebenarnya, namun penting untuk diingat bahwa kepercayaan tentang neraka telah tertanam kuat dalam budaya, sejarah, dan teologi kita. Gambaran tentang neraka seperti dongeng Rubezal atau Hansel dan Gretel terhubung dengan masa lalu kita. Sebagai contoh, lihatlah Dante dan karyanya Divina Commedia, sebuah karya yang telah membentuk imajinasi orang Italia dan juga kita selama berabad-abad. Banyak orang melihat konsep ini sebagai kebenaran simbolis atau spiritual, bukan neraka yang benar-benar ada. Seperti kepercayaan tentang kebaikan dan kejahatan, sesuatu yang melampaui kebenaran sederhana. Seperti prinsip karma yang ditemukan dalam banyak filosofi timur, misalnya Buddhisme, yang cukup populer di Brazil. Pencarian akan kebenaran seperti pikiran manusia adalah perjalanan yang tak pernah berakhir. Seperti kata pepatah, diam di tempat sama dengan mundur. Terima kasih telah menonton episode berikut ini. Sila konsing nelos dan kami channel kami. Damin Sung.